Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ahmadi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perbankan, serta rekan-rekan saya yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rilda Arfriana dengan NIM 45224061 dari kelas 2C. Video presentasi ini saya susun secara khusus sebagai pemenuhan nilai ujian tengah semester saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang menjadi jantung dari operasional perbankan, yaitu manajemen dana bank. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, saya mempunyai satu kutipan motivasi dari Marcus Nadler, ekonom dan pendidik perbankan, yang mengatakan urusan perbankan adalah urusan kepercayaan. Manajemen dana yang baik adalah seni menyeimbangkan antara ketersediaan uang tunai hari ini dan keuntungan untuk masa depan. Agar pembahasan saya lebih terstruktur dan komprehensif, presentasi ini akan mencakup 10 poin utama, mulai dari konsep dasar, serta tujuan dan fungsi manajemen dana bank. Lalu kita akan membedah sumber-sumber dan jenis-jenis dana yang dikelola oleh bank, dan bagaimana penggunaan dana tersebut diaplikasikan secara efektif, serta menyelami prinsip-prinsip pengelolaan sekaligus memitigasi risiko di dalamnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai strategi, kebijakan regulasi, hingga bagaimana peran manajemen dana ini menentukan kinerja bank secara keseluruhan. Pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar manajemen dana bank. Manajemen dana bank merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana yang dimiliki bank. Kegiatan ini mencakup bagaimana bank menghimpun dana dari berbagai sumber dan menyalurkannya kembali secara efektif untuk memperoleh keuntungan dengan tetap memperhatikan risikonya. Pada poin selanjutnya, yaitu fungsi manajemen dana bank. Nah, fungsi utama manajemen dana bank ini memastikan ketersediaan dana untuk operasional, mengalokasikan dana secara optimal, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan pencapaian keuntungan agar bank tetap stabil. Selanjutnya pada slide ketiga atau poin ketiga, yaitu tujuan manajemen dana bank. Tujuan manajemen dana bank adalah untuk mencapai profitabilitas yang optimal tanpa mengabaikan likuiditas dan keamanan. Nah, bank juga harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah sekaligus memperoleh keuangan atau keuntungan dari pengelolaan dananya. Nah, poin selanjutnya itu sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank itu ada 3. Yang pertama dari pihak ketiga, yang kedua modal sendiri, dan yang ketiga pinjaman dari lembaga lain. Dana pihak ketiga ini biasanya contohnya seperti tabungan, giro, atau deposito. Kalau modal sendiri itu setoran pemilik atau pemegang sahamnya. Kalau peminjaman dari lembaga lain itu antar bank atau bank sentral. Poin selanjutnya yaitu jenis dana berdasarkan sifatnya. Terdapat dua dana berdasarkan sifatnya. Yang pertama dana jangka pendek dan yang kedua dana jangka panjang. Yang akan saya jelaskan pertama mengenai dana jangka pendek. Nah, dana jangka pendek ini adalah uang yang berputar cepat, biasanya habis atau cair dalam waktu kurang dari 1 tahun. Di kantor ini dana jangka pendek ini yang paling sering terlihat dalam pengelolaan kas kecil atau petty cash, dan pembayarannya juga untuk kebutuhan bulanan. Terdapat foto yang saya paparkan. Nah, foto itu menunjukkan aktivitas pengelolaan kas kecil atau petty cash, yang merupakan contoh klasik dana jangka pendeknya. Pada foto tersebut, seseorang terlihat sedang menghitung uang tunai rupiah di atas meja kerja, tepat di sebelah petty cash voucher dan kotak uang logam hitam. Di latar belakang terlihat tumpukan kwitansi bulanan dan kotak kertas HVS yang baru dibeli. Nah, ini adalah dana yang digunakan untuk pengeluaran kecil sehari-hari yang habis pakai atau liquid. Selanjutnya ada dana jangka panjang. Nah, dana jangka panjang ini adalah uang yang sifatnya mengendap. Biasanya digunakan untuk investasi besar yang manfaatnya dirasakan bertahun-tahun, seperti investasi lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah pembelian atau pemeliharaan aset tetap
atau kendaraan operasional perusahaan. Nah, pada foto kedua, foto itu menunjukkan sebagai contoh investasi dari jangka panjang. Nah, pada foto tersebut, seseorang di depan meja kerja yang berisi model blueprint, bangunan kantor baru, dan tumpukan kontrak konstruksi yang sudah ditandatangani. Di latar belakangnya terlihat armada kendaraan operasional, mobil van, dan truk putih yang terparkir rapi di area khusus. Dengan papan nama New Corporate Fleet Acquisition. Nah, aset-aset ini dibeli menggunakan dana jangka panjang karena manfaatnya itu akan dinikmati bertahun-tahun. Poin selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan dana. Prinsip pengelolaan dana ini terdapat 4. Yang pertama likuiditas, yang kedua rentabilitas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat prinsip kehati-hatian. Mari saya jelaskan tiap masing-masing prinsip ini. Yang pertama likuiditas atau prinsip kemampuan membayar. Bank itu harus selalu mampu memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah seperti pengambilan tabungan atau deposito yang jatuh tempo, serta memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa penundaan. Nah, prinsip yang kedua yaitu rentabilitas atau menghasilkan keuntungan. Prinsip perolehan laba. Bank ini harus dikelola sedemikian rupa agar mampu menghasilkan keuntungan atau laba yang optimal. Nah, laba ini penting untuk membiayai operasional, membayar dividen kepada pemegang saham, dan memperkuat modal bank. Prinsip yang ketiga yaitu solvabilitas atau prinsip ketahanan jangka panjang. Kemampuan bank untuk melunasi seluruh kewajibannya atau utang jika sewaktu-waktu bank tersebut harus dilikuidasi atau berhenti beroperasi. Nah, ini diukur dari seberapa besar modal sendiri mampu menutupi seluruh risiko dari kerugian bank tersebut. Nah, prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat yaitu prinsip kehati-hatian yang biasanya lebih sering disebut dengan prinsip pengendalian risiko. Nah, prinsip pengendalian risiko ini merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati supaya tidak merugikan masyarakat atau nasabah penyimpan yang telah mempercayakan dananya. Jika dijelaskan lebih detail mengenai 4 prinsip tersebut, dalam praktiknya bank sering menghadapi dilema antara likuiditas dan rentabilitas. Jika bank menyimpan terlalu banyak uang tunai atau likuiditas tinggi, maka laba akan turun karena uang tersebut tidak diputar atau rentabilitas sudah rendah. Sebaliknya, jika semua uang diputar untuk kredit demi laba, bank berisiko tidak bisa membayar nasabah saat mereka ingin menarik uang. Nah, pada poin selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu risiko dalam manajemen dana. Risiko dalam manajemen dana ini terdapat 3 risiko. Yang pertama risiko likuiditas, yang kedua risiko kredit, dan yang ketiga risiko pasar. Saya akan menjelaskan mengenai 3 risiko dalam manajemen dana ini. Risiko yang pertama itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi ketika sebuah organisasi tidak memiliki cukup uang tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, seperti utang, gaji, atau tagihan operasional. Meskipun secara total aset mereka itu sebenarnya mampu. Nah, pada contoh foto yang saya paparkan itu di risiko likuiditas, foto itu menunjukkan stres yang disebabkan oleh risiko likuiditas tersebut. Nah, seseorang atau staf keuangan terlihat sangat lelah dan memegangi dahinya. Di depan meja ada rekening koran bulanan dengan tulisan merah tebal, yaitu cash shortage atau kekurangan uang tunai. Tumpukan tagihan yang belum dibayar dan kwitansi operasional bulanan seperti listrik, ATK, dan lain-lain menumpuk untidi, serta toples kas kecil di latar belakang terlihat kosong. Nah, organisasi ini sedang kesulitan membayar kewajiban hariannya, meskipun secara total mungkin mereka ini masih mampu di masa depan. Risiko yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit itu
risiko kerugian akibat ketidakmampuan pihak lain atau biasanya disebut dengan debitur untuk memenuhi janji atau kewajiban pembayaran mereka, baik untuk utang pokok maupun bunganya. Nah, foto ini menunjukkan risiko kredit dalam bentuk dokumen default atau gagal bayar. Di atas meja kerja perusahaan itu tergeletak laporan kredit formal milik PT Maju Bersama yang dicap merah besar default atau failed to pay atau gagal bayar pada entry pinjaman mereka. Nah, di latar belakang itu, seseorang analisis kredit dengan kerutan di dahi sedang meninjau spreadsheet dengan sel-sel merah, serta di file legal berlabel collection efforts atau upaya penagihan. Risiko ini terjadi karena klien atau mitra bisnis mereka itu gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selanjutnya, risiko terakhir yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan variabel pasar yang berada di luar kendali organisasi tersebut, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang asing, harga saham atau harga komoditas, misalnya minyak. Foto yang saya paparkan itu juga termasuk menunjukkan risiko pasar yang mempengaruhi portofolio investasi. Seorang analis senior sedang melihat monitor besar di dinding kantor yang menampilkan grafik indeks saham, USD atau EDR, dengan tren menurun tajam, ditandai dengan panah merah loss atau kerugian. Lalu di latar belakangnya terdapat spreadsheet manajemen portofolio di laptopnya juga menunjukkan penurunan nilai tersebut. Nah, risiko ini tidak disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga, melainkan dari pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan organisasinya. Pada poin selanjutnya yaitu strategi pengelolaan dana. Strategi pengelolaan dana ini terdapat 4. Yang pertama, menyeimbangkan dana jangka pendek dan panjang. Yang kedua, analisis kredit yang ketat. Dan yang ketiga, diversifikasi investasi. Dan keempat, pemantauan arus kas. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu peran terhadap kinerja bank. Peran terhadap kinerja bank itu seperti meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, menjaga kepercayaan nasabah. Yang ketiga, mendukung stabilitas operasional. Dan yang keempat, mengurangi risiko kerugian. Terdapat foto yang saya paparkan pada slide terakhir ini, atau pada pembahasan ini. Nah, foto itu menunjukkan 4 pilar strategis yang memengaruhi kinerja sebuah bank, yang saya visualisasikan dalam 4 panel infografis di dinding kantor. Nah, yang pertama yaitu panel profitabilitas, yang terdapat di bagian kiri atas. Di situ menampilkan grafik pendapatan yang meningkat, tumpukan koin emas, dan simbol presentasi, serta melambangkan peran dalam meningkatkan keuntungan. Nah, yang kedua yaitu panel nasabah, yang terdapat di sisi kanan atas. Di sisi kanan atas itu memperlihatkan perisai kunci, sidik jari biometrik, dan kotak berangkas deposit atau SDB, yang mengilustrasikan peran penting dalam menjaga kepercayaan seorang nasabah. Nah, yang ketiga terdapat panel operasional yang terdapat di sisi kiri bawah, memvisualisasikan roda gigi yang saling bertautan, server rak dengan lampu sejuk, dan dashboard uptime. Nah, yang menunjukkan perannya dalam mendukung stabilitas operasional. Panel yang terakhir itu terdapat di kanan bawah, yaitu panel risiko. Nah, gambar tersebut menampilkan grafik kerugian merah yang diblokir oleh dinding pelindung biru tembus pandang, yang mengilustrasikan peran dalam mengurangi risiko kerugian. Demikianlah pemaparan komprehensif mengenai manajemen dana bank yang dapat saya sampaikan. Dari ke-10 poin yang telah kita bahas, dapat saya simpulkan bahwa pengelolaan dana bukan sekedar soal menghitung angka, melainkan sebuah seni menjaga keseimbangan antara mengejar keuntungan dan menjaga kepercayaan nasabah. Keberhasilan sebuah bank sangat bergantung pada seberapa cerdas strategi manajemen dananya dalam menghadapi risiko serta mematuhi regulasi yang ada. Saya menyadari bahwa pemaparan ini tentu masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ahmadi sangat saya harapkan demi pendalaman materi yang di masa yang akan datang.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ahmadi dan rekan-rekan semua yang telah menyimak video ini hingga akhir. Saya Rila Alfriana dengan NIM 4522461 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.